Ibu pemilik sudah pergi. Wah, enak, datang lagi ya. Hati-hati di jalan. Hei, hahaha, kau tua bangka. Bos, tolong beri kami jalan keluar. Aku tidak peduli kau hidup atau mati. Tidak punya uang. Masih ingin berbisnis di wilayahku. Hancurkan. Jangan dibuang. Aduh, jangan. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan sayuranku. Aduh. Bos, aku mohon padamu, keluarga kami bergantung pada uang ini untuk hidup. Pergi sana. Aduh, Kau tua bangka. aku mohon padamu. Dasar orang tua. Ah. Siapa? Benda apa ini? Ah, kau masih. Oh. Siapa? Siapa yang berbuat onar di sini? Mempermainkan aku? Jika berani keluarlah menghadapku. Kau yang melemparnya, kan? Kakak ini bercanda. Mana mungkin aku berani. Kau memegang bakso sapi di tanganmu, kalau bukan kau siapa lagi? Kakak, Anda jelas-jelas baru saja dipukul hingga berlutut. Aku memang punya bakso sapi, tapi aku hanyalah seorang wanita biasa. Mana mungkin aku punya kemampuan seperti itu? Hei, sialan jika aku bilang itu kau berarti itu kau. Teman-teman, hancurkan. Bawahan Chen Wenchang menghadap Tuan Ying. Menghadap Tuan Ying. Menghadap Tuan Ying. Menghadap Tuan Ying. Tuan Chen? Itu Tuan Chen? Apa? Tuan Chen. Dia adalah Gubernur Jiangzhou. Tuan Chen yang menduduki posisi di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang itu. Usir bajingan-bajingan ini, jangan mengotori mata Tuan Ying. Mohon Chen. ampuni kami. Saya salah. Tuan Chen, mohon ampuni saya. Tuan Chen. Chen Wenchang, untuk apa kamu datang? Tuan Ying, sejak Anda meninggalkan Divisi Naga 15 tahun lalu, Divisi Naga saat ini, di bawah kepemimpinan Yang Tian, telah berubah menjadi kelompok kekuatan gelap. Mereka bertindak sewenang-wenang dan melakukan segala kejahatan. Sungguh menjengkelkan. Bawahan dengan hormat memohon Tuan Ying untuk kembali, mengambil alih Divisi Naga kembali, mengembalikan ketenangan bagi rakyat Jiangcheng. Membersihkan kekuatan gelap. Itu adalah urusanmu sebagai Gubernur Jiangcheng. Apa hubungannya denganku? Tapi, Aku sekarang hanya ingin menjalani hidup tenang dengan putriku. Kalian pergilah. Ayo. Tuan Chen, saya sudah menyelidiki Putri Tuan Ying bersekolah di Akademi Internasional Jiangcheng. beritahu kepala sekolah, pastikan untuk merawat putri Tuan Ying dengan baik. Baik. Lari. Kenapa tidak lari lagi? Kemarin bukannya sangat berani. Kamu. Hei. Sama sekali tidak memiliki rasa belas kasihan. Dengar teman-teman, kemarin aku ajak kalian keluar, kenapa tidak mau? Sudah dewasa semua, berlagak suci begitu? Hahaha, wanita jalang ini, berani menggigitku? Belum ada mangsa yang kuincar, yang bisa lolos. Tolong. Tolong, cari mati. Pukul dia. Halo, Pak Wang. Orang tua Qin Xinran. Anda segera datang ke sekolah. Putri Anda sedang bermasalah. Ada apa dengan Xinran, Pak Wang? Kamu memang orang yang tidak tahu malu. Menggoda anak saya, ya? Kenapa kamu memukul putriku? Xinran, kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padanya? Yang bermasalah adalah putra saya. Lihat tangan anak saya. Ini digigit oleh putri Anda. Keluarga kalian ini, apa dibesarkan oleh anjing gila? Xinran, coba ceritakan pada Mama, ada apa sebenarnya ini? Ada apa katanya? Dia menulis surat cinta untuk anak saya, lalu ditolak, masih terus mengganggu, sampai menggigit anak saya. Tidak tahu malu? Tolong perhatikan ucapanmu. Xinran, apakah benar begitu? Apa maksudmu saya harus perhatikan ucapan saya? Apa saya salah bicara? Apa saya salah? Orang tua Qin Xinran, sikapmu ini kenapa? Masalah ini? Memang kesalahan putri Anda? Anda tidak minta maaf saja sudah cukup? Beraninya Anda berbicara seperti itu pada Nyonya Zhao? Saya beritahu Anda, salah ini sangat serius. Jika tidak ditangani dengan baik, putri Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Putri Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Apa katamu? Dikeluarkan?
Jika orang seperti ini tidak dikeluarkan, untuk apa dipertahankan? Dibiarkan merugikan orang lain? Kau boleh memaki saya, tapi saya tidak akan pernah membiarkan kau memaki putri saya. Hei, wanita ini, bagaimana cara kau berbicara dengan Nyonya Zhao? Kau tahu siapa dia? Suaminya adalah Zhao Xiangguo, orang terkaya di Jiangcheng kita. Kau berani mengganggunya? Kau tidak ingin hidup lagi? Bibi, memang dia yang menggoda saya. Kalau begitu, kalau dia bukan orang yang rendah, lalu apa dia? Hahaha. Anakku, ingat baik-baik, orang sepertimu ini, sampah yang hanya pantas, berjuang di lapisan bawah masyarakat. Menjauhlah sejauh mungkin, agar tidak tertular bau busuk kemiskinanmu itu. Ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ma, jangan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Shinran, katakan sejujurnya pada Mama, apakah mereka mengancammu? Shinran, jangan diam saja. Bicara. Katakan pada Mama. Apa kau menulis surat cinta untukku? Bicara. Orang tua Qin Shinran, masalah ini sudah sangat jelas. Putrimu sudah mengakuinya. Apalagi yang kau inginkan? Aku tahu watak putriku. Aku tidak percaya, dia akan secara sukarela menulis surat cinta kepada teman sekelas laki-laki. Aduh, apa yang kau tahu? Dia hanya ingin mencari keuntungan dari keluarga Zhao kita. Masih muda, begitu materialistis. Aku sudah memperingatkanmu, jaga bicaramu. Kau berani memukulku? Kau berani memukul ibuku? Aku. Ada apa kalau aku memukul ibumu? Aku bahkan akan memukulmu, anak bajingan. Kau, dasar wanita murahan. Kau ini, hari ini aku, akan bebaskan kau. Ma, cepat telepon ayahku. Suruh ayahku datang. Pukuli wanita busuk ini sampai mati. Aduh, gawat. Kau berani berkelahi dengan Tuan Muda Zhao dan Nyonya Zhao? Aku rasa kau benar-benar tamat. Aku juga akan membuatmu tahu. Kau menamparku 2 kali hari ini, kau harus membayar harganya. Aku memberitahumu. Siapa yang membuat keributan? Siapa yang membuat keributan ini? Hei, kepala sekolah. Anda datang tepat waktu. Dia memukul Nyonya Zhao dan Tuan Muda Zhao. Apa? Berani melawan orang-orang keluarga Zhao? Siapa dia? Apa dia sudah bosan hidup? Kepala sekolah Bai. Keluarga Zhao kami. Setiap tahun menyumbang begitu banyak uang ke sekolah. Kenapa bisa ada orang tidak berguna seperti itu diterima di sini? Lihat bagaimana dia memukul putraku. Lihat tangannya. Lihat sendiri. Nyonya Zhao, Anda jangan marah. Cepat, usir ibu dan anak ini. Keluar dari sini. Baik-baik. Mereka duluan yang menghina Shinran di keluarga kami. Shinran, Anda adalah orang tua dari Qin Shinran? Maaf, sudah membuat Anda dan putri Anda merasa tidak nyaman. Saya minta maaf. Hei, kepala sekolah, Anda ini? Diam, Nyonya Zhao. Meskipun saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi saya ingin memberi Anda nasihat. Masalah ini, sebaiknya Anda tidak terus mempermasalahkannya. Jika tidak, yang akan dikeluarkan adalah putra. Apa maksudnya ini? Hei kepala sekolah, ini salah mereka. Kenapa saya? Murid Zhao, saya juga menasihati Anda. Dalam segala hal harus tahu batas. Kalian berdua beruntung sekali. Baik. Kau tunggu saja. Orang tua Qin Shinran, saya minta maaf. Saya jamin, setelah ini Qin Shinran tidak akan lagi diganggu. Maafkan saya. Hati-hati. Astaga. Kepala sekolah? Ada apa sebenarnya ini? Ayah teman sekelas Zhao itu? Zhao Xiangguo. Zhao Xiangguo apa? Kamu tahu siapa yang di belakang keluarga Qin Shinran? Hah? Itu Tuan Chen Wenchang dari kantor Inspektorat Jiangcheng. Kita. Kalau sampai menyinggung perasaannya, jangan bilang kamu, jabatan saya sebagai kepala sekolah pun tidak akan aman. Mulai sekarang, rawat Qin Shinran baik-baik untukku. Paham? Paham. Hei, Kak Kun. Ini ada apa? Siapa lagi yang mengganggumu? Qin Shinran, si jalang itu, jangan biarkan dia kabur setelah pulang sekolah. Kakek Chen, baru saja menerima. Bagaimana urusan yang kuperintahkan padamu? Saya sudah memberitahu pihak sekolah, memastikan putri Nyonya Nightingale akan mendapat perhatian. Bagus. Selain itu, untuk Nyonya Nightingale, kamu awasi juga dengan agar tidak ada pengganggu. Mengerti. Shinran, nanti kalau ada masalah lagi, harus bilang ke ibu. Ibu akan melindungimu. Bu, aku takut ibu menyinggung keluarga Zhao, makanya aku berbohong. Ibu tahu kok. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Sudah, pergi sekolah sana.
Ibu harus berjualan. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Kami sudah membawamu ke sini. Menurutmu kami mau apa? Hahaha. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bilang pada ibuku, kalian akan... Jangan sebut-sebut dia padaku. Mengingatnya saja membuatku marah. Kak Kun, untuk apa buang-buang waktu dengannya? Langsung saja. Kenapa terburu-buru? Main-main dulu dengannya lebih lama. Kau tidak terburu-buru, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Kalau mau bermain, aku duluan. Menyingkir. Ah. Buka pintunya. Buka pintunya. Dasar perempuan jalang. Buka pintunya. Buka pintunya. Bukakan pintunya untukku. Bukakan pintunya untukku. Bukakan pintunya untukku. Ibu, tolong aku. Ibu, angkat teleponnya. Hahaha. Keluar. Ibu, tolong aku. Halo, Shinran. Shinran, pulang sekolah. Ma, tolong aku. Shinran. Ada apa? Shinran. Hati. Ma, tolong aku. Shinran. Bibi, apa kamu tidak hebat? Ayo, selamatkan putrimu. Lepaskan putriku. Lepaskan dia. Pergi. Inilah akibatnya jika mengganggu keluarga Zhao. Takut atau tidak? Aku memberimu dua pilihan. Lepaskan putriku. Aku akan membiarkan kalian mati dengan tenang. Jika tidak, aku akan datang mencarimu, dan seluruh keluargamu akan mati. Oh, aku sangat takut. Pergi. Kemarilah. Aku menunggumu. Shinran. Lepaskan. Pergi sana. Pergi. Aku tidak menyentuhnya. Apa giliranmu? Coba tebak. Ibumu wanita gila itu. Apa dia akan datang menyelamatkanmu? Coba tebak. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Pisau ini dilumuri racun. Jika sampai menggoresmu, maka apapun yang ingin aku lakukan padamu, bisa aku lakukan. Jangan. Jangan. Ibumu hanyalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Bukankah dia hanya mengenal seorang kepala sekolah? Kau berani sekali menyinggungku? Apa kau tahu siapa aku? Ayahku, Zhao Xiangwo. Menyinggung keluarga Zhao kami, seluruh keluargamu akan tamat. Sial, berani lari. Kejar dia. Wanita murahan, jangan lari. Sulit? Tidak masalah, sulit sekali. Kalau begitu, tidak usah dilakukan. Ingatlah di kehidupan berikutnya. Jadilah lebih pintar. Gadis kurang ajar dari mana itu? Si? Kenapa masih diam saja? Tangkap dia kembali untukku. Tunggu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kenapa kamu lari? Kamu mau kemana? Akan kubuat kamu lari. Lari. Ayah. Ada apa? Kembali sana. Sangat ingin lari. Ya, suka lari ya.
Ibu, Sinran. Sinran. Ibu, Sinran. Ibu. Sinran, hati-hati. Sinran, hati-hati. Sinran. 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 Sinran, bangunlah. Sinran. Keluarlah dan hadapi kematian. Ibu, Sinran. 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 Indran. Putriku. Tuan Nightingale, Anda hanya selangkah lagi dari posisi Raja Naga. Mengapa Anda meninggalkan grup naga? Saya hamil. Saya berharap anak saya jauh dari perselisihan dan menjadi orang biasa. Ibu, judul karangan saya adalah Ibuku. Ibuku adalah seorang ibu yang biasa namun agung. Dia selalu seperti seorang pejuang, melindungiku. Sinran, maafkan aku. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Maafkan saya. Bawahan ini datang terlambat. Bawahan ini pantas mati. Jaga baik-baik putriku. Tolong jaga putriku. Halo Pak Chen. Semuanya dengarkan perintahku. Ikut aku ke keluarga Zhao. Tangkap Perdana Menteri Zhao. Baik. Aku hamil. Pergi sana. Aku berharap anakku menjauhi perselisihan dan menjadi orang biasa. Ibuku adalah seorang ibu yang sederhana namun hebat. Dia selalu seperti seorang pejuang, melindungiku. Sudah 16 tahun. Saatnya bagimu untuk muncul kembali. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya Zhao, selamat atas Zhao Group kalian. Nilai pasar kalian telah menembus 10 miliar rupiah. Terima kasih. Nyonya Zhao, saya dengar bahwa Tuan Chen Wenchang dari Jiangcheng, yang memiliki kekuasaan besar, juga akan menghadiri pesta perayaan malam ini. Betul. Tuan Chen memiliki kedudukan tinggi dan berpengaruh. Merupakan kehormatan besar bagi kami, bahwa beliau dapat menghadiri acara perayaan keluarga Zhao kali ini. Aduh, Nyonya Zhao mampu mendapatkan perhatian dari Tuan Chen. Maka saya yakin di masa depan, kekuatan keluarga Zhao di Jiangcheng pasti akan meningkat pesat. Selamat. Selamat. Nyonya Zhao, di masa depan, Anda harus banyak memperhatikan ketiga keluarga besar kami. Kalian terlalu memuji saya. Mari. Saya ingin bersulang dengan kalian. Selamat. Selamat, selamat, selamat. Kak Kun, bagaimana si gadis Kinsinran itu sekarang? Tenang saja. Ayahku sudah memberinya pelajaran. Sayang sekali. Seharusnya saat itu, aku bergerak lebih cepat dan melakukan sesuatu padanya. Kenapa terburu-buru? Selama dia belum mati, aku masih punya kesempatan. Zhao Xiangguo, keluar sekarang juga. Zhao Xiangguo, keluar kau. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani membuat keributan di tempatku? Oh, ternyata kau. Satpam, wanita rendahan ini, bagaimana dia bisa masuk ke pestaku? Dasar wanita jalang bau, kau berani memukulku? Kau? Kau baik-baik saja? Aku. Sudah kubilang padamu, jika kau menindas putriku, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kau ingat?
Kau? Siapa orang ini? Berani-beraninya menyusup ke keluarga Zhao dan membuat onar? Menyusup saja sudah cukup buruk. Dia bahkan berani menyerang anggota keluarga Zhao. Apa dia tidak takut mati? Anakku? 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 Anakku, ada apa denganmu? Anakku? 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 Tolong? Tolong? Bunuh wanita itu untukku. Cepat bunuh wanita ini. Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Dia sebenarnya siapa? Bagaimana bisa sekuat ini? Melihat gelagatnya ini, sepertinya dia memiliki dendam kesumat terhadap keluarga Zhao. Ayah, ibu, tolong aku. Kau mau apa? Mau apa? Itu harus ditanyakan kepada putramu. Apa yang telah dia lakukan pada putriku? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Jika Tuan Zhao kembali, kau pasti mati. Zhao Xiangguo berani kembali. Dia juga pasti mati. Sungguh angkuh. Apa kau pikir dengan sedikit ilmu bela diri murahan kau sudah sangat hebat? Tuan Zhao, kami adalah ahli nomor 1 di Jiangcheng. Melawanmu, sangat mudah. Betul sekali. Sekalipun Tuan Zhao tidak bisa mengalahkanmu, pelindungnya, Tuan Chen, juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku sarankan kau, jangan bertindak gegabah, mencari masalah dengan orang Tuan Chen. Kalau tidak, kau dan putrimu akan lenyap tanpa jejak di Jiangcheng. Benar itu, Tuan Chen. Chen Wenchang. Betul. Pengawas Jiangcheng Chen Wenchang. Tuan Chen, takut kan? Sekalipun Chen Wenchang datang hari ini, dia juga harus berlutut di hadapanku. Hahaha. Wanita ini sudah gila ya? Omong kosong. Berani-beraninya bilang Tuan Chen datang, juga harus berlutut padanya. Hahaha. Kurang ajar. Siapa Tuan Chen itu? Dia mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah bertemu. Kau menerobos masuk ke kediaman Zhao itu sudah cukup. Sekarang malah menghina Tuan Chen. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Hadirin sekalian, wanita ini terlalu berani, bertindak semaunya. Saya mengusulkan, semua keluarga yang hadir bersatu, untuk mengusirnya dari Jiangcheng, dan memutus semua jalan hidupnya. Usir dia. Pergi. Kamu dengar, kan? Di Jiangcheng ini tidak ada tempat untukmu. Giliranmu. Apa salah putriku? Mengapa kalian semua menggertaknya seperti ini? Lepaskan putraku. Nak. 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 Ini akibatnya bagi yang menggertak putriku. Wanita ini gila. Benar-benar gila. Tidak menghormati keluarga Zhao itu sudah biasa. Sekarang bahkan tidak takut pada Master Chen. Dia sebenarnya siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Di mana Zhao Xiangguo? Suruh dia keluar. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Putramu sudah lumpuh. Jika dia tidak keluar sekarang, kamu yang harus menanggung akibatnya. Sebaiknya aku menasihatimu. Jangan. Siapa lagi yang tidak puas? Majulah. Beraninya bicara seperti itu? Beraninya bicara begitu besar. Tuan Zhao sudah datang. Wanita gila ini pasti mati. Tadi dia begitu sombong. Sekarang dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Suamiku, tolong aku. Tolong aku. Anakku. Ayah, Cepat, bantu Tuan Zhao berdiri. wanita gila ini. Cepat bunuh dia. Kau telah melukai anakku. Aku akan mengambil nyawamu. Saat kau menabrak putriku, apakah kau tidak memikirkan nasib yang akan menimpa anakmu? Putrimu. Hanyalah anak rendahan. Apa haknya dibandingkan dengan anakku? Aku tidak hanya akan menghabisi anakmu, aku juga akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suamiku, kau harus membalaskan dendam anak kita. Kau harus membalaskan dendam anak kita. Tuan Zhao. Tuan Zhao, wanita ini tidak hanya melukai keluargamu, tetapi juga tidak menghormati Tuan Chen. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Benar, Tuan Zhao. Tuan Chen akan segera tiba. Jika kau membunuhnya sekarang, kau juga bisa memberi penjelasan kepada Tuan Chen. Kami sudah bekerja sama dengan keluarga besar lainnya untuk memboikotnya. Boikot dia. Selanjutnya, terserah tindakan Tuan Zhao. Bahkan Tuan Chen pun tidak kau hiraukan. Sepertinya hari ini kau pasti akan mati. Bunuh dia. Kalau begitu, terimalah kematianmu. Serang dia.
Bahkan bawahan Tuan Zhao pun tidak sanggup mengalahkannya. Wanita ini bagaimana bisa sekuat itu? Sepertinya hanya Tuan Zhao sendiri yang bisa menghentikannya. Kalian keluarga Zhao hanya segitu saja kemampuannya? Tuan Zhao, wanita ini sebenarnya siapa? Bagus. Kamu sedikit lebih hebat dari yang kubayangkan. Tidak? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kamu belum pantas untuk tahu. Sangat disayangkan. Saat itu, menabrak putri kamu. Menyesal? Terlambat. Tentu saja aku menyesal. Yang lebih kusesali adalah mengapa saat itu aku tidak membuatnya tidak bernyawa. Apa katamu? Hahaha. Kamu tahu aku, Zhao Xiangguo, bisa sampai sejauh ini karena apa? Otak? Tidak. Aku mengandalkan ini. Untungnya kamu tidak mengandalkan Chen Wenchang. Kalau tidak, Chen Wenchang juga akan mati hari ini. Tuan Chen, aku bersedia untuk melayani beliau sepenuh hati. Sayangnya keluarga Zhao bisa sampai sejauh ini, sama sekali bukan karena dia. Kalau begitu jangan banyak bicara lagi. Terimalah konsekuensimu. Mampuslah kalian. Tuan Zhao tidak apa-apa. Tuan Zhao, Hanya segini kemampuanmu? Masih berani melawanku? Tunggu, saya sarankan kamu jangan bertindak gila lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Saya baru saja mendapat kabar, Tuan Chen sedang dalam perjalanan. Jika kamu berhenti sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak berhenti, kamu pasti akan mati. Jika Chen Wenchang datang hari ini, kalianlah yang akan mati. Dari nada bicaranya, mungkinkah dia mengenal Tuan Chen? Bagaimana Tuan Chen bisa mengenal wanita gila seperti ini? Sekarang, masih adakah yang datang menyelamatkanmu? Suamiku, Kamu pikir aku akan langsung membunuhmu? Aku akan membuatmu menyesali hidupmu. Penderitaan yang kau timbulkan pada putriku, hari ini akan kubalas 10 bahkan 100 kali lipat padamu. Kau tidak berani membunuhku. Benarkah? Kau cari mati, ya? wanita gila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ada racun di pisaunya. Benar. Ada racun di pisau ini. Tadinya pisau ini disiapkan untuk Qin Shinran. Tapi tidak terpakai padanya, malah terpakai padamu. Aku sudah menyuruhmu lari, tapi kau tidak mau. Sekarang menyesalkah? Hahaha. Kau. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Jangan buang-buang tenagamu setelah keracunan pisau ini. Meskipun kau punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Hahaha. Masih mau membuatku sengsara? Sekarang, giliranmu ya. Kalian hanya pantas menggunakan cara keji seperti ini. Tuan Zhao, jangan bicara yang tidak-tidak dengannya. Habisi dia. Tuan Zhao, jangan berbelas kasihan padanya. Bagaimana dia memperlakukanmu tadi, begitulah kita memperlakukannya. Saya sarankan untuk menyiksanya dengan baik terlebih dahulu. Setelah Tuan Chen datang, serahkan padanya untuk ditangani. Sayang sekali, kemarin aku tidak menabrak dan membunuh putrimu. Kalau tidak, sekarang kalian berdua, ibu dan anak, sudah bersatu di alam baka. Hahaha. Kau sombong? Ya, teruslah sombong. Ada apa? Tidak berani? Tidak berani? Setelah kau mati, putrimu akan aku perlakukan sesuka hatiku. Hahaha. Tuan Zhao, aku ikut juga, ya. Kalian semua harus mati. Kau ini siapa? Berani mengusik keluarga Zhao? Hentikan. Tuan Chen. Itu Tuan Chen. Selamat datang, Tuan Chen. Tuan Chen. Akhirnya Anda datang. Wanita ini hampir saja membuat keluarga Zhao kacau balau. Betul Tuan Chen, dia bahkan berani tidak menghargai Anda. Anda harus memberinya pelajaran yang baik.
Kalian melakukan pekerjaan yang bagus. Tuan Chen tidak perlu memuji kami. Wanita ini masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Zhao dan juga melukai anggota keluarga saya. Tidak hanya itu, dia juga secara terang-terangan tidak menghormati Anda di depan umum. Tadi saya sudah memberinya pelajaran. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Anda untuk menanganinya, Tuan Chen. Zhao Xiangguo, kau berani sekali. Tuan Chen, Anda ini... Ada apa ini? Mengapa Tuan Chen tiba-tiba menyerang Tuan Zhao? Tuan Chen, tadi wanita jalang inilah. Dia? Kalian berani menyentuh Nyonya Nightingale? Kalian ingin mati? Chen Wenchang, untung kau datang. Bawahan Chen Wenchang, menghormat Nyonya Nightingale. Menghormat Nyonya Nightingale. Menghormat Nyonya Nightingale. Bawahan Chen Wenchang, menyapa Nona Nightingale. Menyapa Nona Nightingale. Bapak Chen, dia ini apa maksudnya ini? Nightingale? Apakah dia agen rahasia utama dari Dragon Group? Nightingale yang legendaris itu? Bukankah dia sudah pensiun 16 tahun yang lalu? Dia ternyata adalah Nightingale? Nightingale? Aduh, Bapak Chen, saya salah. Saya tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Saya seharusnya tidak, ini salah saya. Saya bersedia, saya akan menebusnya dengan segala yang dimiliki. Keluarga Zhao, Bapak Chen, beri saya kesempatan. Orang yang harus kau mohon, bukan saya. Mengapa bertele-tele? Cepat serahkan penawarnya. Cepat, pena penawar. Chen Wenchang, kau adalah gubernur Jiangcheng. Saya bertanya kepadamu, Zhao Xiangguo dari keluarga Zhao telah melakukan perbuatan jahat, sengaja melakukan pembunuhan, menghasut putranya, dan melakukan segala kejahatan. Orang bejat seperti ini, hukuman apa yang pantas diterimanya? Nona Nightingale, Anda jangan khawatir. Dia harus menerima hukuman yang pantas. Jangan. Bapak Chen, beri saya kesempatan. Saya salah. Petugas, masukkan Zhao Xiangguo ke penjara langit. Tunggu perintah lebih lanjut. Lepaskan aku. Tuan Nightingale, aku salah, aku menyesal. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Berikan aku kesempatan, berikan. Zhao Xiangguo, selama bertahun-tahun ini, keluarga Zhao Mu di Jiangcheng melakukan kejahatan tanpa batas dan segala macam keburukan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Chen Wenchang, semua orang yang ada di sini hari ini, siapapun yang terlibat dengan keluarga Zhao, jangan biarkan satu pun lolos. Baik, tangkap mereka. Bawa semua orang, pergi dariku. Kau, Chen Wenchang, jika kalian benar-benar berani menangkapku hari ini, kalian pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kau mengancamku? Aku tidak mengancammu, aku mengingatkanmu, jika sesuatu terjadi padaku hari ini, orang-orang di belakangku tidak akan melepaskan kalian. Oh, jadi ada orang di balikmu? Baiklah, katakanlah biar ku dengar. Mari kita lihat. Apa itu bisa membuatku takut? Baik, sebenarnya aku ini juga anggota kelompok naga. Di belakangku ada seluruh kekuatan kelompok naga. Sial, aku ini justru anggota kelompok naga. Tangkap dia, jebloskan Zhao Xiangguo ke penjara bawah tanah. Keluarga Zhao, mulai sekarang dicoret dari Jiangcheng. Hai. Bukan Chen Wenchang, kalian semua pasti mati. Tuan Nightingale, Zhao Xiangguo hanyalah anggota pinggiran kelompok naga. Sudah begitu arogan dan sombong. Terlihat, kelompok naga sudah busuk. Haruskah kita? Bukan kita, tapi kamu sekarang adalah gubernur Jiangcheng. Dihormati oleh banyak orang. Lagi pula, kamu sebelumnya juga anggota kelompok naga. Sangat mengenal kelompok naga. Mengapa kamu tidak bisa mengatasi mereka? Semua salah yang Tian bajingan itu. Terlalu licik. Dia... Sudah, pergi saja. Sekarang aku hanya ingin menemani putriku. Tuan Chu, berita dari keluarga Zhao, semua diblokir oleh Chen Wenchang saat ini. Hanya diketahui bahwa di perjamuan, pernah muncul seorang wanita misterius, Chen Wenchang, hanya demi wanita ini. Telah melarang seluruh faksi Zhao Xiangguo, itu semua ditutup. Seorang wanita? Siapa dia? Ini tidak begitu jelas. Hanya tahu, dia punya seorang putri. Putri? Kalau begitu mudah saja. Kamu atur saja. Baik, bawahan mengerti. Hehehe. Xinran, setelah kamu menghilang, ibu sangat khawatir. Kalau begitu,
Lain kali jika aku dalam bahaya lagi, aku pasti akan mencari cara untuk meninggalkan sesuatu. Jangan bicara begitu. Ada lain kali lagi. Jangan sembarangan bicara. Mau makan apa siang ini? Bu, akhir-akhir ini aku makan terlalu hambar. Aku sedikit ingin kue kacang merah. Dasar tukang makan. Baiklah. Ibu akan pergi membelikannya untukmu sekarang. Ah. Kalian mau apa? Tukang makan, kacang merahmu. Shinran. Tuan Nightingale, saya sudah menemukannya. 2 penculik yang menculik Shinran masuk dari Asia Tenggara, warga negara asing. Saya tidak ingin mendengar ini. Saya hanya ingin tahu di mana Shinran. Kami sekarang curiga penculikan kali ini mungkin terkait dengan penangkapan Zhao Xianggo. Saya sudah mengatur orang untuk menginterogasi. Saya yakin hasilnya akan segera ada. Seberapa cepat itu segera? Tuan Nightingale, warga negara asing memiliki kekebalan. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan membangkitkan kecurigaan. Apa kita hanya bisa menunggu seperti ini? Kemarilah. Tenanglah. Tenanglah. Ah, jangan. Lewat sana. Tenanglah. Saya mohon kepada kalian. Saya mohon kalian lepaskan saya. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Bagus sekali. Mereka lupa mengambil ponsel saya. Tidak ada sinyal. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ibu cepat angkat teleponnya, saya mohon. Dengar suara apa itu? Lihatlah. Cepat makan. Jangan kelaparan. Tetap diam ya. Itu Shinran. Shinran, kamu di mana? Mama, mereka mengurungku di ruangan gelap. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Aku takut. Shinran, jangan panik. Mama akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Mama, dia. Mereka bilang akan membawaku pergi setelah setengah jam. Cepat datang selamatkan aku. Cepat datang selamat. Mereka? Siapa mereka? Ada berapa orang? Ah, kamu tahu posisi kamu sekarang? Aku tidak tahu. Ada 2 orang. 2 orang? Di jalan mereka menculikmu, apa kamu melihat bangunan ikonik? Atau melewati suatu tempat, dan mendengar suara apa? Katakan semua yang kamu tahu pada Mama. Aku hanya tahu setelah naik. Sekitar kira-kira 10 menit, aku melewati sebuah jembatan. Jembatan? Lalu mereka membawaku ke pinggir kota. Aku tidak tahu ini di mana. Mama, cepat selamatkan aku. Mama, mereka mau datang. Mama. Shinran, kamu hanya punya waktu 5 detik. Begitu mereka masuk, perhatikan ciri-ciri mereka, lalu teriakkan dengan keras. Pergi. Keluar sana. Bulan. Mereka punya tato bulan di tubuhnya. Ah. Shinran. Bawa dia keluar. Kemarilah. Mama. Jangan berulah. Mama. Aku tidak peduli siapa kamu, dan untuk apa kamu menculik putriku. Asalkan kamu melepaskannya sekarang, maka masalah ini akan berakhir di sini. Jika tidak peduli di mana kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu, dan membuatmu membayarnya. Baguslah. Aku menunggumu.
Cari tahu. Cari tahu sekarang juga. Hanya jembatan ini yang berjarak 10 menit dari rumah sakit. Setelah jembatan ini adalah arah pinggiran kota. Area pabrik ini cukup besar. Mungkin untuk mencarinya akan memakan sedikit waktu. Kita bisa fokus mencari di area pabrik yang terbengkalai ini. Namun, meskipun begitu, beban kerjanya juga sangat besar. Kalian dengar itu? Baguslah. Aku menunggumu. Ini, suara lonceng ini apa? Itu bunyi lonceng gereja. Ini berarti ada gereja di dekat tempat Shinran diculik, dan letaknya sangat dekat. Itu pasti gereja ini. Baik, kita ke sana. Tapi jaraknya sejauh ini, Shinran bilang dia akan dipindahkan dalam waktu 30 menit. Jarak ini kita hanya punya 20 menit. Namun ini mungkin memakan waktu 1 jam. Bukan kita, tapi aku sendiri. Apa? Nona Nightingale, Anda akan pergi sendiri. Betul, aku pergi sendiri mungkin masih bisa sampai tepat waktu. Terlalu banyak orang hanya akan membuang waktu. Bantu aku segera bersihkan jalan ini. Jangan bicara 1 jam, bahkan jika itu 10 menit, aku harus tiba hari ini. Nona Nightingale, bagaimana kalau kita... Lakukan seperti yang aku katakan. Aku akan mencari orangnya. Kalian cari tahu tentang kelompok ini. Cepat naik, dasar brengsek. Naik. Masuk. Hei. Terima kasih, Kak Sen. Hei. Kak Sen, wanita gila yang menelpon itu tidak akan benar-benar datang, kan? Tempat ini, tidak semua orang bisa menemukannya. Bahkan jika dia menemukannya, lalu kenapa? Saat dia tiba, putrinya mungkin sudah dibawa ke luar negeri. Pada saat itu, bukankah kalian berdua akan mendapat keuntungan? Hahaha. Sial, tinggal 5 menit lagi. Waktunya sudah tiba. Sepertinya, kau tidak bisa menunggu ibu. Shinran, tunggulah aku. Mama datang. Mama, kau ada di mana? Mama, aku sedikit ingin kue kacang merah. Dasar kau anak manja. Baik, Mama akan segera pergi membelikannya untukmu. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Sudah, pergilah ke sekolah. Mama, di kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi putrimu lagi. Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Katakan di mana gadis ini berada. Maka aku akan melepaskannya. Kami tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Katakan. Dia sudah dijemput oleh Senge. Tapi kami benar-benar tidak tahu dia ada di mana. Beberapa tahun ini, Senge menyuruh kami melakukan sesuatu. Dia selalu menghubungi kami lebih dulu. Kami tidak tahu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau nanti aku bertemu bahaya lagi, aku pasti akan mencari cara untuk meninggalkan sesuatu. Jalan Pinyuan nomor 32. Putriku yang cerdas. Putriku yang cerdas. Senge. Bawa mobilnya ke tempat biasa. Hati-hati. Baik. Hei, mau apa? Saya mencari Senge kalian. Tidak ada Senge di sini. Tidak ada Senge. Sepertinya identitas Senge ini hanya bisa didapat dengan paksaan. Zhao Xiangguo yang menyuruh saya datang untuk bernegosiasi dengan kalian. Kamu yakin tidak akan membiarkan saya masuk? Zhao Xiangguo. Selama kalian bekerja dengan baik, aku akan membuat kalian kaya raya,
Setiap orang akan mendapatkan seorang wanita cantik. Wanita ini bilang dia diperkenalkan oleh Zhao Xiangguo dan ingin bicara bisnis dengan Senge. Senge tidak ada. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bicara denganku. Saya punya persediaan barang. Semuanya berasal dari luar negeri, benar-benar aman dan dapat diandalkan. Panggil Senge kalian keluar, kita bicara. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Baik. Kalian tidak percaya padaku, ya? Bagaimana kalau begini? Setengah jam lagi, aku akan membawa barangnya kemari, kamu panggil Senge kalian keluar. Biarkan Senge kalian memeriksa barangnya secara langsung. Bagaimana? Baik, aku akan menunggumu. Baik, aku akan menunggumu. Apa katamu? Apa katamu? Banyak sekali omong kosong, cepat pergi. Kau tidak mengingatku? Kita sudah bicara di telepon kan? Aku sudah mengatakannya. Aku pasti akan menemukanmu. Kau lupa? Singkirkan dia. Ah. Jalan Pinyuan nomor 32. Kemarilah. Bawa orang-orang ini ke rumah sakit. Jangan biarkan satu pun lolos. Baik, baik. Jaga orang ini baik-baik. Tunggulah saya kembali. Saya akan menginterogasinya secara langsung. Nona Nightingale, bawahan sudah menyelidikinya. Pemimpin kelompok kriminal ini adalah orang yang bernama Senge ini. Tapi di belakangnya, ada satu tokoh besar lagi. Orang ini bernama Chu Jianghua. Dia adalah... Jadi, dengan begitu, mereka menculik Shinran. Sebenarnya untuk membalas dendam padaku. Begitu? Betul, menurut penyelidikan bawahan, Chu Jianghua ini, meskipun belum lama bergabung dengan kelompok naga, tetapi sudah sangat dipercaya oleh Yang Tian. Dia secara khusus mengurus beberapa bisnis yang tidak patut untuk Yang Tian. Kelompok naga dirusak oleh orang-orang seperti mereka. Tidak disangka, saya baru 15 tahun meninggalkan kelompok naga. Kelompok naga sudah memiliki begitu banyak sampah. Nona Nightingale, alasan bawahan memohon Anda kembali ke kelompok naga adalah agar Anda bisa menyelamatkan kelompok naga. Yang paling penting saat ini adalah menemukan Shinran. Nona Nightingale, bawahan sudah menyelidikinya. Kelompok Chu Jianghua ini bersembunyi di dalam gedung Jisheng. Tapi apa? Katakan. Tapi apa? Katakan. Kelompok Chu Jianghua ini adalah warga negara asing dan memiliki hak kekebalan. Kami tidak bisa menangkap mereka melalui saluran normal. Keamanan internal Jisheng Plaza sangat ketat, dan saya tidak bisa mengatur orang untuk masuk. Jadi, kita tidak punya cara lain? Baiklah, kalau begitu saya akan masuk dengan paksa. Tuan Nightingale, jangan gegabah. Bawahan sudah memikirkan caranya. Di dalam Jisheng Plaza ada sebuah balai lelang. Balai lelang ini dikendalikan oleh Chu Jianghua. Mereka secara terang-terangan mengadakan lelang, tetapi secara diam-diam menggunakan nama lelang untuk melakukan bisnis gelap. Dan Yang Tian adalah pelindung terbesar di balik balai lelang ini. Langsung ke intinya. Chu Jianghua sering membayar mahal model wanita untuk mempromosikan lelang. Saya kira Shinran mungkin dibawa masuk oleh mereka dengan cara ini. Lalu bagaimana cara masuk ke pelelangan? Menurut penyelidikan bawahan, malam ini pukul 8 akan ada pelelangan di dalam Jisheng Plaza. Saya menemukan Pak Wang, seorang pengusaha. Dia sudah 2 kali pergi ke pelelangan itu. Mungkin dia bisa membawa Anda masuk. Pak Wang, tidak perlu saya ajari lagi kan? Tuan Nightingale, apapun yang Anda perintahkan, akan saya lakukan. Anda ingin saya melakukan apa? Saya akan melakukannya. Saya dengar dari Chen Wenchang, Anda pernah pergi ke pelelangan. Coba ceritakan situasinya di pelelangan. Saya sudah pergi 2 kali.
Sebelum pergi harus membayar uang jaminan terlebih dahulu. Proses lelang di sana sangat formal, hanya saja barang-barang yang dilelang setiap kali sangat aneh. Selain beberapa barang antik yang tidak jelas asal-usulnya, ada juga beberapa, misalnya, pakaian dalam yang pernah dikenakan oleh selebriti dari negara tertentu, dan juga beberapa lipstik bekas pakai dan semacamnya. Selain barang-barang ini, tidak ada barang lain? Tidak ada. Setidaknya saya belum pernah melihat barang lain. Kalau begitu, baik. Nanti malam Anda ajak saya masuk. Bawahan Chu Jianghua memberi hormat kepada Tuan Longzun. Saya panggil Anda ke sini untuk memberitahukan satu hal. Tuan Longzun, silakan. Pelelangan malam ini adalah yang terakhir. Setelah malam ini, bisnis ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tuan Longzun, ini... Selama bertahun-tahun kelompok naga kita sudah mendapatkan cukup banyak uang. Jadi saya ingin meninggalkan beberapa bisnis yang tidak terlihat melalui merger dan integrasi untuk membentuk Naga Group. Hanya dengan begitu, kita bisa sepenuhnya bangkit dan benar-benar membersihkan identitas kita. Begitu ya? Jadi saya juga salah satu pemegang saham pendiri Naga Group? Tentu saja. Laksanakan pelelangan hari ini dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Bawahan mengerti? Halo, bawa semua orang masuk. Tuan Chu, orangnya sudah datang. Masuk. Bagus sekali. Sepertinya malam ini akan berakhir dengan sempurna. Tuan Chu, pelelangan akan segera dimulai. Apakah ada hal lain yang ingin Anda perintahkan? Gadis kecil ini tidak buruk ya? Kemari, kamu maju ke depan. Sialan, dipanggil tidak dengar ya? Hei, kamu juga tidak lembut pada gadis-gadis? Pergi sana. Jangan takut. Adik perempuan, siapa namamu? Dia bernama Qin Shinran. Qin Shinran? Mengapa terdengar begitu familiar? Apakah kamu mengenal seorang wanita bernama Kinman? Dia ibuku. Apa? Kamu putrinya Kinman? Kau putri Kinman? Kumohon lepaskan aku. Sialan, ternyata kau putri Kinman. Kau tahu tidak? Ibumu menyebabkan aku kehilangan sumber penghasilan. Aku menangkapmu hanya untuk membalas dendam pada ibumu. Kau masih berani memintaku melepaskanmu? Aduh. Jangan khawatir, kami juga bukan orang jahat, tidak akan berbuat apa-apa padamu. Mungkin setelah malam ini, kau bisa menjalani kehidupan yang kaya raya. Hahaha. Tapi untuk ibumu, lupakan saja. Anggap saja kau tidak punya ibu ini. Jika ada masalah, hadapi saja aku. Jangan sakiti ibuku. Lepaskan ibuku. Kumohon. Malam ini adalah lelang terakhir kita. Kerahkan lebih banyak orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar gedung. Jangan biarkan orang yang tidak berkepentingan masuk, terutama di ruang lelang. Sama sekali tidak boleh ada masalah. Tuan Chu, jangan khawatir. Bawahan sudah mengaturnya dengan baik. Bagus. Bawa mereka pergi. Ayo. Dia pengawalku. Ada masalah apa? Kapan pelelangan akan dimulai? Berapa lama akan berakhir? Seharusnya akan segera dimulai. Setelah dimulai, tidak boleh meninggalkan bilik di tengah jalan. Seluruh proses diperkirakan akan berlangsung selama 2 jam. Apa? 2 jam? Hanya kalian beberapa orang yang menawar? Apakah perlu waktu selama itu? Kami di sini hanya salah satu bilik. Seluruh gedung memiliki puluhan bilik seperti ini. Setiap bilik penuh. Berapa banyak orang yang ada? Pelelangan ini tidak bisa melihat barang aslinya. Seluruh proses hanya bisa dilihat melalui proyeksi. Bahkan tidak ada juru lelang? Juru lelang ada di belakang layar. Mereka melalui pengawasan untuk melihat kita menawar. Melalui pengeras suara di dalam ruangan untuk menyampaikan informasi penawaran. Tuan Nightingale, bagaimana kalau Anda pergi melakukan urusan Anda dulu? Nanti setelah pelelangan dimulai, Anda tidak akan bisa keluar. Kenapa? Apa yang ingin kau lakukan dengan kami? Tidak ada niat buruk, kan? Aduh, mana mungkin saya berani melakukan trik apapun. Saya hanya khawatir, jangan sampai mengganggu urusan penting Anda, kan? Sudah masuk. Tidak perlu buru-buru. Selamat malam para pemilik usaha. Yang sekarang Anda lihat adalah barang lelang pertama kami. Mengenai barang lelang ini, informasi detailnya, Anda bisa mengambil brosur di meja Anda untuk melihatnya. Jika tertarik, penawaran akan dimulai 2 menit lagi. Barang-barang lelang yang tertulis di sini semuanya normal. Tidak seperti yang Anda katakan. Ini semua untuk dilihat orang. Tentu saja sangat normal. Barang-barang yang tidak normal itu umumnya akan dikeluarkan di akhir. Tunggulah. Nomor 105, 4 juta rupiah. Apakah ada yang ingin menaikkan harga lagi? Nomor 116, 5 juta rupiah. Silakan lanjutkan.
Apa maksudmu? Hei, tidak ada maksud apa-apa. Hanya untuk bersenang-senang, lagi pula masih ada yang akan menawar. Nomor 129, 8 juta rupiah. 8 juta rupiah pertama. 8 juta rupiah kedua. Apakah ada yang ingin menaikkan harga lagi? Saya beritahu Anda, setiap barang lelang selanjutnya, Anda harus menawarnya secepat mungkin untuk saya, tidak peduli berapapun harga tawaran orang lain. Saya tidak ingin membuang waktu. Ini bagaimana mungkin? Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Bagaimana saya bilang, begitulah Anda lakukan? Jangan paksa saya bertindak. Tuan Chen, Nyonya Nightingale sudah memasuki gedung Jisheng. Situasinya masih belum jelas. Menurutmu, apakah Tuan Wang itu bisa dipercaya? Jujur saja orang tua itu sedikit licik. Kalau begitu, Nyonya Nightingale mungkin dalam bahaya. Sepertinya kita harus mencari cara. Tuan Chen punya cara lain? Hanya bisa dicoba. Yang Mulia Naga, ada telepon? Anda mungkin harus menerimanya? Oh, telepon apa? Tidak meneleponku, tapi meneleponmu? Chen Wenchang yang menelepon, katanya ingin bicara dengan Anda. Chen Wenchang? Betul, saya juga kaget saat pertama kali menerima teleponnya. Yang Tian, beraninya kamu. Bapak Chen, bagaimana kabarmu? Sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, sekalinya bicara malah memarahiku. Di mana letak kesalahanku hingga membuatmu tidak senang? Yang Tian, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompok naga di bawah kepemimpinanmu? Hari ini aku tidak akan memperhitungkannya denganmu, tetapi hari ini kamu telah menyinggung Nona. Apa katamu? Nightingale? Bagaimana mungkin? Dia sudah menghilang selama belasan tahun. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggungnya? Aku bertanya padamu, apakah Chu Jianghua orangmu? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Putri Nona Nightingale telah diculik. Dalang dibaliknya adalah pengikut setiamu Chu Jianghua. Aku secara resmi memberitahumu sekarang, perintahkan Chu Jianghua untuk segera melepaskan orang itu. Jika tidak, Nona Nightingale akan datang dan membalas dendam. Jangan bilang Chu Jianghua, kamu pun pasti akan binasa. Ini tidak mungkin. Pesanku sudah kusampaikan. Bagaimana kamu akan bertindak, itu terserah padamu. Telepon Chu Jianghua. Tuan Naga, Chu Jianghua tidak mengangkat telepon. Bajingan ini tidak mengangkat telepon. Kamu, segera cari Chu Jianghua. Batalkan pelelangan. Bebaskan semua orang. Tetapi pelelangan sudah hampir berakhir. Cepat pergi. Tuan Chu, Kau ini terburu-buru sekali, ya? ada seorang bos, dia meminta bantuan kami. Dia disandera. Apa? Ada hal seperti ini? Dia ada di kamar pribadi nomor 5. Sialan, bawa aku ke sana. Baik. Ini barang lelang terakhir, kan? Betul-betul. Selanjutnya akan ada barang bagus yang ditunggu-tunggu semua orang. Cepat, ikuti lelang. Ambil itu. Selamat kepada Bapak Wang, berhasil memenangkan lelang lagi dengan harga 4.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah putaran kedua lelang kita. Saya yakin para bos sekalian sudah tidak sabar. Sekarang, mohon semuanya melihat ke layar besar. Seperti biasa, 2 menit lagi kita akan mulai menawar. 3, 2, 1. Kah, kamu apa? Jangan macam-macam. Cepat, ambilkan itu untukku. Apa maksudnya? Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Aku menyuruhmu mengambilnya, jadi ambil saja, cepat. 5 juta untuk yang pertama, 5 juta untuk yang kedua. 5 juta, terjual. Selamat sekali lagi, Tuan Wang. Selanjutnya, silakan Tuan Wang mengikuti staf kami ke belakang untuk penyelesaian pembayaran. Gawat-gawat, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bagaimana ini? Bawa saja aku ke sana. Kau tidak perlu membayar uang ini. Nyonya Nightingale, ada hubungan apa gadis ini denganmu? Jangan tanyakan yang tidak perlu ditanyakan. Mohon tunggu sebentar, Bapak-Bapak. Staf kami akan segera datang. Berapa lama lagi? Mana aku tahu. Aku juga tidak pernah menawar barang-barang seperti ini. Mereka seharusnya akan membawa orang itu. Aduh, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Kalau nanti tidak bisa membayar, bukan cuma tidak bisa membawa pergi orang itu. Bisa-bisa, kita berdua tidak bisa pergi.
Sialan. Berani mengancamku. Kau cari mati. Aduh, berani-beraninya kau, berani menerobos gedung Jisenggu, dan berani mengancam tamuku. Kau tidak takut mati, ya? Aku peringatkan kau. Lepaskan putriku. Jika tidak, kalian semua akan mati. Kau ingin aku melepaskan putrimu, ya? Baiklah. Hei, masukkan dia ke sini. Kau, apa yang akan kau lakukan? Ibu, Shinran. Ibu, tolong aku. Shinran, jangan khawatir. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Ibu, Bawa gadis ini pergi. Perhatikan baik-baik. Apa yang akan kau lakukan? Ibu, Shinran, lepaskan putriku. Lepaskan. Karena kaulah Zhao Xiangguo tertangkap, menghalangi sumber penghasilanku. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu hari ini. Cih. Tuan Chu, Tuan Bayangan sudah tiba. Dia menunggumu di kantor. Keberuntunganmu memang bagus sekali, ya. Kalau begitu, biar kau hidup lebih lama sedikit. Awasi dia baik-baik. Aku akan kembali membereskanmu nanti. Tuan Bayangan, apa Anda mencari saya? Mengapa tidak mengangkat telepon? Telepon apa? Mengapa tidak mengangkat telepon? Maaf, tadi saya sibuk, tidak membawa ponsel. Tidak ada gunanya minta maaf padaku, kamu harus minta maaf kepada Tuan Naga baru bisa. Lihat apakah dia akan memaafkanmu. Di sini, apakah ada seorang gadis bernama Qin Shinran? Ya, ada apa? Tanya ada apa padaku, bahkan dia berani kamu tangkap. Apa kamu mencari mati? Tuan Bayangan, saya benar-benar tidak tahu. Kamu tahu siapa ibunya? Yeying. Yeying, kamu tahu kan? Apa? Yeying. Masih terpaku di sana, kenapa? Cepat pergi lepaskan mereka. Baik, saya akan pergi sekarang. Tuan Bayangan, ada satu hal lagi. Tadi saya juga menangkap Nyonya Nightingales, tapi saya tidak tahu itu beliau. Apa perlu melepaskan mereka berdua? Apa katamu? Saya bilang, tadi saya juga menangkap Nyonya Nightingales. Perlu melepaskan mereka berdua? Tunggu, biarkan saya berpikir sebentar. Bagaimana, sudah dilepaskan orangnya? Tuan Naga yang terhormat, biarkan Chu Jianghua yang berbicara dengan Anda. Tuan Naga yang terhormat, saya pantas dihukum. Saya benar-benar pantas dihukum. Saya tidak tahu itu Nyonya Nightingales. Saya benar-benar tidak tahu. Jika tidak, meskipun diberi 10 nyali, saya juga tidak akan berani menangkap mereka, ibu dan anak itu. Apa katamu? Ibu dan anak? Nightingales juga kau tangkap? Benar, Tuan Naga yang terhormat, saya... Bagus sekali Chu Jianghua. Tidak, Yang Mulia Naga. Chu Jianghua, aku bertanya padamu. Kamu yakin menangkap Nightingale juga? Ya, benar. Dia diikat di kamar. Apa aku harus membebaskan mereka? Membebaskannya? Bagaimana mungkin? Aku memberitahumu, pergi sekarang dan bunuh dia untukku. Jangan tunda sedetik pun. Jika masalah ini berhasil diselesaikan, aku akan mencatat jasa besarmu. Ini benarkah? Cepat pergi. Hahaha. Yang Mulia Bayangan, apakah Anda ingin ikut denganku? Karena Yang Mulia Naga telah menyerahkan masalah ini padamu, maka pergilah. Baiklah. Yang Mulia Bayangan, bagaimana dengan putrinya? Dia sudah mati? Apakah putrinya masih penting? Lakukan apapun yang kamu mau. Aku mengerti, haha. Yang Mulia Naga, Chu Jianghua sudah pergi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk tetap di sini? Tidak. Kembalilah sekarang. Jika terjadi kesalahan, biarkan dia yang menanggung akibatnya. Aku tidak ingin kamu terlibat. Tetapi jika begitu, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada Chen Wenchang? Menjelaskan? Menjelaskan kepada siapa? Chen Wenchang? Dia itu siapa? Sudah ditemukan? Chen Ye, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Qin Shinran yang kau maksud itu. Orang-orangku bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak mungkin. Si brengsek Chu Jianghua ini pasti berbohong. Kalau itu aku tidak tahu.
Lagi pula anak buahku sangat banyak, aku tidak mungkin bisa memperhatikan setiap orang. Yang Tian, ini putri Nyonya Nightingale. Jika terjadi sesuatu, apa kau tidak takut Nyonya Nightingale akan membunuhmu? Takut, tentu saja takut. Tapi, dia sudah menghilang selama 15 tahun. Mungkinkah? Dia sudah lama meninggal? Apa katamu? Aku curiga Nyonya Nightingale dalam masalah. Segera bawa pasukan untuk menyerbu gedung Jisheng dan selamatkan Nyonya Nightingale. Baik. Mana orangnya? Kemana perginya orang itu? Beritahu semua orang, segera kunci gedung ini. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Meskipun kau harus mencari di setiap sudut, kau harus menemukan wanita ini dan membawanya kembali. Baik. Tunggu. Pergi, bawa putrinya ke kantorku. Cepat. Baik. Ah, Tuan Wang, lama tidak berjumpa. Ayo, makan sedikit. Apa wanita galak di rumahmu itu terus-menerus menempel padamu? Aduh, jangan sebut-sebut dia. Di mana putriku? Saya tidak tahu. Saya belum memberi dan mereka juga belum membawa orangnya kepadaku. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika tidak bicara, akan kubuat kau. Saya bicara. Dia ada di kamar pribadi sebelah. Tadi saya melihat mereka membawanya masuk. Sinran. Angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Silan. Nyawa dipertaruhkan. Masih tidak mengangkat telepon. Apa kamu sedang menelepon Yang Tian? Bicara. Di mana putriku? Jangan bergerak. Aku bisa melepaskan putrimu. Kamu tidak boleh membunuhku. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Entah kamu serahkan putriku. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Atau kamu akan merasakan caraku. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Jika aku mati, Yang Tian tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Kalau begitu katakan. Mengapa tadi dia tidak mengangkat teleponmu? Apa maksudmu? Jelas sekali. Kamu sudah menjadi kambing hitamnya Yang Tian. Tidak mungkin. Aku adalah bawahan yang paling dipercaya Yang Tian. Dia tidak akan meninggalkanku. Tidak akan pernah. Sinran. Mama. Lepaskan putriku. Lepaskan dia. Hahaha. Tadi aku kira aku benar-benar akan tamat. Sekarang sepertinya Tuhan masih belum mengizinkanku meninggal. Saya baru saja mengira saya akan mati. Sekarang sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk mati. Saya sarankan jangan paksa saya. Kalau saya memaksa Anda, kenapa? Sekarang putri Anda ada di tangan saya. Saya akan membuat Anda melakukan apapun yang saya mau, dan Anda harus melakukannya. Anda mau apa? Buang pisaunya. Cepat. Mama, jangan pedulikan saya. Sinran, jangan panik. Mama akan menyelamatkanmu. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Saya bilang buang pisaunya. Buang. Lepaskan. Sinran, bagaimana keadaanmu? Sinran. Nona Nightingale, saya akan segera membawanya ke rumah sakit. Cepat.
Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Lepaskan dia. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Jika aku mati, kau juga tidak akan bisa hidup. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku hanya akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Temukan si brengsek yang Tian itu untukku. Baik, Tuan. Dasar tidak berguna. Bodoh. Dia jelas-jelas sudah menangkap Nightingale. Bagaimana bisa membiarkannya kabur? Chu Jianghua baru bergabung dengan kelompok naga setelah Nightingale pensiun. Dia tidak tahu betapa kuatnya Nightingale. Mungkin dia meremehkannya. Saya telah membesarkannya dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Bagaimana persiapan pertemuan pendirian grup? Semuanya berjalan lancar. Banyak petinggi kelompok naga juga menyatakan dukungan mereka kepada Anda, Tuan Naga. Hanya saja, ada kabar buruk lainnya. Katakan. Apa yang Chu Jianghua lakukan kali ini benar-benar membuat Nightingale marah, menyebabkan Nightingale mulai melampiaskan kemarahannya kepada Anda, Tuan Naga. Sekarang dia tidak hanya mencari Anda di mana-mana, dia juga memerintahkan Chen Wenchang untuk secara diam-diam menghubungi petinggi kelompok naga. Sepertinya, dia ingin mencegah pendirian grup kelompok naga. Bajingan. Saya telah menghabiskan 10 tahun kerja keras untuk mencapai titik ini. Dia benar-benar ingin mencegah pendirian grup. Itu hanyalah angan-angan. Angan-angan. Chen Wenchang tidak perlu ditakutkan. Lagi pula, sebagian besar petinggi kelompok naga mendukung Anda. Dia tidak akan menimbulkan masalah. Hanya saja Nightingale ini, saya khawatir sulit dihentikan. Kenapa Anda takut padanya? Saya hanya sedikit khawatir jika dia muncul pada pertemuan pendirian grup kelompok naga 3 hari lagi, mungkin itu akan merusak rencana kita. Kalau begitu, biarkan dia mati. Tuan Nightingale, saat ini kami belum menemukan keberadaan Yang Tian. Akhir-akhir ini dia bersikap rendah hati, gerakannya tidak menentu, butuh waktu untuk menemukannya. Namun Tuan, saya punya kabar baik. 3 hari lagi, Yang Tian akan menghadiri upacara pembentukan grup Dragon Unit. Rapat ini terbuka untuk umum, kita bisa langsung ke sana, dan pada saat itu kita akan menemukan Yang Tian. Kalau begitu, menurut kalian, apakah pembentukan grup Dragon Unit itu hal baik atau buruk? Menurut bawahan, tentu saja itu hal yang baik. Tetapi, Yang Tian ingin menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan namanya, kita harus menghentikannya. Jika tidak, akan sulit untuk menuntutnya di masa depan. Benar, kita harus menghentikan Yang Tian, tidak boleh membiarkannya mengendalikan grup Dragon Unit. Tapi Dragon Unit adalah ciptaan Yang Tian, dan sebagian besar staf internalnya juga mendukungnya. Bagaimana kita bertiga bisa menghentikan mereka? Tuan Nightingale, apakah Anda lupa? 15 tahun yang lalu saat Anda di Dragon Unit, semua orang mendukung Anda. Hanya saja setelah Anda pergi, mereka semua mengikuti Yang Tian. Saya yakin, setelah Anda kembali, semua orang akan terus mendukung Anda. Baik, 3 hari lagi, saya akan menghadiri upacara pembentukan grup Dragon Unit. Chen Ye, lama tidak berjumpa? Aku tahu itu kau, Yang Tian yang tercela. Shadow, agen emas tim naga. Ternyata kau belum mati. Shadow, omong kosong. Hanya tahu cara menakuti orang dengan topeng usang. Jika berani lepaskan aku, mari bertarung secara jujur. Jangan emosi, mari kita bicara. Dasar bajingan, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tetap tenang. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Apa kau punya nyali? Jika saya tidak salah ingat, saat itu kamu bergabung dengan kelompok naga. Sepertinya saya yang menyetujuinya. Dari angkatanmu, dulu ada 10 orang. Dilatih secara terpadu oleh Nightingale. Dan hanya kamu yang tidak mengecewakan adalah yang terbaik di antara 10 orang itu. Apa yang ingin kamu katakan, brengsek? Chen Wenchang, kamu bisa mencapai keberhasilan hari ini, bisa membuat seluruh Jiangcheng memanggilmu Tuan Chen. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepadaku? Jika bukan karena aku, kamu mungkin bahkan kesulitan untuk hidup.
Saya bisa seperti ini hari ini, semua berkat bimbingan Nona Nightingale. Lagi pula, saya sudah bertahun-tahun di kelompok naga, bukankah saya sudah berjuang mati-matian untukmu? Baiklah, ada benarnya juga ucapanmu. Mari kita ganti topik. 3 hari lagi, grup kelompok naga akan didirikan. Saya memberimu 1 kursi. Bagaimanapun juga kamu adalah sesepuh di kelompok naga. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin menyuapku? Tidak. Ini memang sudah disiapkan untukmu. Yang Tian, kamu terlalu meremehkanku. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu punya satu ide, yaitu menangkapmu sendiri dan memenjarakanmu, membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Menurutmu menyuapku akan berhasil? Sepertinya kamu memang tidak menghargai nyawamu. Yang Tian sialan, berani-beraninya menggunakan trik seperti ini padaku. Apa kau masih pantas disebut pria? Kalau kau berani, lepaskan aku, akan kubuat kau mati. Cih. Sudah begini masih saja keras kepala. Aku akui aku mungkin bukan tandinganmu, tapi bayangan, kau pasti tidak bisa melawannya kan? Bisa atau tidaknya, baru tahu setelah bertarung. Tidak mau menurut baik-baik, maka akan kena akibatnya. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, bunuh Nightingale, aku akan mengundangmu bergabung dengan grup naga, menjamin sisa hidupmu makmur. Kedua, tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan terus menyiksamu seperti ini, dan sampai kau mati. Hanya dengan trik murahan ini, kau ingin menakutiku. Aku adalah Gubernur Jiangcheng. Jika kau membunuhku, apa kau masih bisa hidup? Bunuh dia. Nona Nightingale. Pemantauan menunjukkan, setelah Tuan Chen masuk mobil kemarin, ia dibius oleh orang lain. Setelah itu ia menghilang tanpa jejak. Saya curiga, ia diculik oleh Yang Tian. Cari. Sisir seluruh Jiangcheng, kalian harus menemukan dia untukku. Chen Wenchang. Kejar. Nona Nightingale. Shadow muncul. Anda harus hati-hati. Chen Wenchang, sadarlah. Cepat bawa ke rumah sakit, cepat. Tuan Naga yang terhormat, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Apa yang dikatakan Chen Wenchang benar. Dengan identitasnya sekarang, jika saya membunuhnya, mungkin akan sangat merepotkan. Kalau begitu, bagaimana kita akan menghadapi Nightingale? Apakah saya perlu mencarinya sendiri? Tidak perlu. 3 hari lagi, pada rapat pendirian perusahaan, saya yakin ia akan datang. Namun sebelum itu, saya ingin memastikan satu hal. Apakah Anda benar-benar bisa membunuhnya? Jika 15 tahun yang lalu, saya tidak berani menjamin. Tapi sekarang saya yakin. Kalau begitu saya lega. Kita semua yang hadir di sini adalah para veteran Longzhou dan juga para pahlawan yang selalu mendampingi saya, Yang Tian, hingga saat ini. Selama bertahun-tahun ini, Longzhou memang telah berkembang, namun kita juga tahu di hati kita bahwa itu masih belum bisa dikatakan terkemuka. Jadi saya pikir kita harus mengubah situasi ini. Saudara-saudari, mulai hari ini Longzhou yang dulu tidak akan ada lagi. Sebagai gantinya akan ada Longzhou Group, dan setiap orang yang hadir di sini akan menjadi pemegang saham Longzhou Group. Bagus. Luar biasa. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kondisi grup saat ini kepada kalian. Namun sebelum itu saya ingin memastikan terlebih dahulu mengenai usulan saya tadi. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Bagus. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Saya. Nightingale telah datang, dia mengajakku ke atap. Aku harus pergi. Pergilah, hati-hati. Kalian semua tidak perlu khawatir. Hari ini grup naga didirikan, ini adalah suatu keharusan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dan kita sudah berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan besar sesuai rencana. Dalam 3 tahun kita pasti akan meluncurkan penawaran umum perdana. Apa? Penawaran umum perdana? Secepat ini akan meluncurkan penawaran umum perdana? Masih disebut cepat? Menurutku dengan kekuatan naga, terlalu lambat. Tidak kusangka aku, seorang preman jalanan ini, ternyata bisa menjadi pemegang saham perusahaan yang akan meluncurkan penawaran umum perdana. Selama kita berhasil meluncurkan penawaran umum perdana, setiap orang yang hadir di sini akan menjadi miliarder. Namun sebelum itu, kita harus memilih ketua dewan direksi yang pertama.
Meskipun aku adalah pendiri naga, tapi sekarang grup naga adalah milik kita semua. Jadi aku berharap kalian semua dapat memberikan suara. Suara? Suara untuk apa? Posisi ini, hanya yang mulia naga yang pantas. Betul. Hanya yang mulia naga yang berhak. Mendukung yang mulia naga. Mendukung yang mulia naga. Mendukung yang mulia naga. Aku menolak. Yang Tian, saya secara resmi memberitahukan Anda terlibat dalam tuduhan perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan ikut saya untuk penyelidikan. Chen Wenchang, hanya dengan selembar kertas, Anda pikir bisa menangkap saya? Kenapa? Anda mau melawan? Anda harus memahami, bahkan jika Anda menangkap saya hari ini, besok Anda harus mengembalikan saya. Selama saya bisa menemukan Anda, saya pasti akan menangkap Anda. Chen Wenchang, apa maksud Anda? Apakah Anda sengaja datang untuk membuat kekacauan? Chen Wenchang, apakah Anda ingin memutus rezeki kami semua? Apakah karena grup naga didirikan, tidak ada bagian untuk Anda merasa tidak puas? Saudaraku, saya datang hari ini bukan untuk memutus rezeki kalian, apalagi untuk menghalangi grup naga untuk go public, melainkan saya merasa dia tidak pantas memimpin kalian. Dia tidak pantas. Apakah Anda pantas? Anda itu siapa? Dia bukan siapa-siapa, lalu bagaimana dengan saya? Dia tidak berarti apa-apa. Lalu bagaimana denganku? Apa aku salah lihat? Ini Nightingale? Ini Nightingale? Nightingale dia. Bukankah dia sudah keluar dari kelompok naga kita? Benar. Aku memang sudah keluar dari kelompok naga. Tapi tolong tenanglah. Aku kembali hari ini. Bukan untuk merebut apapun dari kalian. Aku hanya merasa, di antara kita, memang ada seseorang yang tidak pantas dengan kedudukannya. Kenapa kau kembali? Bayangan mana? Menurutmu, apakah satu bayangan bisa menghalangiku? Aku beritahu kau, Nightingale. Hari ini grup kelompok naga pasti akan didirikan. Dan semua orang mendukungku. Kau tidak bisa mengubah situasi apapun. Aku tidak perlu mengubah situasi apapun. Aku hanya ingin kau mendapatkan hukuman yang pantas. Omong besar sekali. 15 tahun yang lalu, aku, Nightingale, keluar dari kelompok naga. Itu karena dia yang menyuruh orang membunuhku, ingin membungkamku. Jadi aku terpaksa meninggalkan kelompok naga. Tapi tak disangka, aku mengundurkan diri selama 15 tahun, menjalani hidup yang tenang selama 15 tahun. Namun kembali dihancurkan olehnya. Dialah yang memerintahkan Chu Jianghua melakukan penjualan manusia, bahkan putriku juga ikut mereka. Kutanya kepada kalian yang hadir di sini, orang seperti ini, apakah dia pantas menjadi tuan naga kalian? Kau mencari masalah. Kaulah yang mencari masalah. Kalian jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita gila ini, dia memfitnah. Hadirin sekalian, saya punya saran. Karena kita sudah memutuskan untuk memilih ketua dewan direksi pertama melalui pemungutan suara, maka kita akan menggunakan cara ini untuk melihat siapa kandidat yang paling cocok. Saya setuju, dan saya mencalonkan Nona Nightingale sebagai kandidat. Kenapa? Dia bukan lagi orang dari grup naga kita. Kenapa? Ini bahkan belum mulai pemungutan suara, kau sudah takut. Lelucon, aku takut. Grup naga adalah yang saya dirikan. Grup naga juga yang saya bangun selama 10 tahun. Mengapa saya harus takut? Baguslah. Jika kau begitu percaya diri, biarkan semua orang memutuskan melalui pemungutan suara. Hadirin sekalian, saya juga mencalonkan Nona Nightingale sebagai ketua dewan direksi grup naga. Apakah ada yang keberatan? Baik, jika semua tidak ada keberatan, maka mulailah pemungutan suara. Yang mendukung Yang Tian, silakan angkat tangan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tuli? Angkat tangan. Bukankah tadi kalian masih mendukungku? Angkat tangan. Kalian angkat tangan. Yang Tian, jangan melawan lagi, menyerahlah. Tangkap dia. Lepaskan aku. Nightingale, mengapa kau kembali? Aku sama sekali tidak ingin kembali. Aku bahkan tidak ingin melihatmu lagi. Ini karena ulahmu. Sekarang, siapa yang mendukung Tuan Nightingale? Silakan angkat tangan. Bajingan, turunkan tangan kalian. Kalian semua penjilat. Tanpa aku, bisakah kalian ada di posisi sekarang? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Nightingale, tim naga tidak bisa tanpaku. Maafkan aku. Dengan cara seperti ini, berjumpa lagi dengan kalian semua. Mungkin hari ini adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan kalian semua. Mulai sekarang, baik itu tim naga, ataupun urusan grup tim naga, tidak ada hubungannya lagi denganku.